Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, seluruh pengurus masjid, imam rawatib, imam syekh, juga yang kami muliakan Bapak dan sahabat kami Bapak Dandim beserta seluruh anggota, dan juga kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kehadiran kita berbalas dengan surganya insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat-ayat Ramadan itu dimulai dari Al-Baqarah 183 dan berakhir di Al-Baqarah 188. Itu ayat-ayat yang satu tema bersangkut paut, saling terkait, membicarakan tentang Ramadan, cara dan hikmah di dalamnya. Ketika Allah memulai kalimat kewajiban berpuasa, yang disuruh tahan adalah jangan makan dan minum. Fokusnya pada perut. Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, wajib kamu menahan diri. Dan nanti di ayat 188 itu kalimat Allah berakhir dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Allah akhiri ayat Ramadan dengan mengatakan janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, lalu engkau membawa sebuah permasalahan ke dalam persidangan atau di depan hakim, lalu engkau bekerja sama dengan hakim litakulu fariqam min amwalin nas, agar engkau bisa memenangkan perkara untuk bisa memakan harta orang lain bil ismi, dengan cara berdosa, wa antum ta'lamun, dan engkau tahu bahwa itu dosa. Itu akhir ayat Ramadan. Apa hubungannya? Di awal Allah suruh tahan, jangan makan dan minum, targetnya adalah perut. Di akhir Allah juga suruh jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jadi sebenarnya disuruh berpuasa dua-duanya. Yang satu disuruh puasa perut di awal, setelah Ramadan Allah mengatakan semoga setelah Ramadan engkau bertakwa, dan ciri-ciri takwa yang paling kuat, kalau tanda-tanda Ramadan kita makbul, maka ciri-cirinya setelah Ramadan kita tidak akan lagi memakan harta orang dengan cara batil. Belajar dari berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, juga setelah itu tahanlah diri dari memakan harta orang lain.
Nah, tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa fokusnya pada perut? Karena perutlah sumber dari segala kejahatan yang membuat kita memakan harta orang lain. Sebenarnya Ramadan ini bulan untuk mendidik diri, menyadari diri tentang jangan sembarangan memasukkan makanan ke dalam perut kita. Kalau seandainya seseorang sudah berada dan faham pada level ini, maka dia sadar sudah berapa tahun Ramadannya tidak diterima Allah kalau masih memakan harta orang dengan cara batil, kalau masih mencari rezeki dengan cara yang haram. Tidak peduli, yang penting makan, mau halal mau haram disikatnya semua. Inilah yang kita perlu sadari di awal, bahwa tidak akan mendapatkan gelar takwa. Jadi tidak ada itu, la'allakum tattaqun, tidak akan dapat mereka yang meneruskan untuk terbiasa memakan harta saudaranya dengan berbagai cara yang haram. Jemaah melakukan Allah, maka perlulah kita berfikir dari mana harta kita dapatkan. Ada orang yang melakukan tipu menipu untuk mengelabui saudaranya. Ada kalanya dia status awalnya berhutang, lalu kemudian berubah menjadi penipu, datang ke depan rumah kita mengalirkan air mata, bermohon-mohon untuk dipinjamkan uang. Katanya sudah tidak makan, katanya ayahnya sakit, katanya ibunya harus diopname, katanya dia harus beli pampers untuk anaknya, dia tidak ada lagi beras, dia tidak ada lagi modal, macam. Berselang sebulan dia tidak kunjung kembali. Setahun juga tidak nampak batang hidungnya. Sudah 10 tahun tidak pernah mencoba untuk melunasi hutangnya. Ini adalah memakan harta. Lalu dia berpuasa setiap tahunnya. Pastikanlah Ramadannya tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara sebab dan akibat selalu berhubungan. Orang ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak peduli. Sebenarnya dia sedang memakan harta orang lain. Sesuatu yang tidak layak dibayar, tapi dia paksakan bagaimana caranya, harus bayar. Kalau kita mengurus sesuatu, langsung masuk ke dalam, maka para pegawai mengatakan, belangko habis Pak. Jadi kalau ngurus langsung ke dalam, belangkonya habis. Ngurus KK, ngurus KTP, ngurus ini, ngurus itu. Kata orang dalam, belangko habis. Begitu kita di luar, ketemu sama calo. Calonya mengatakan, ada Pak, bisa kami urus. Yang penting paham-paham saja Pak. Ya sudah, paham-paham itu maksudnya ya bermainlah di antara 50.000, 100.000. Begitu kita kasih 100.000, tiba-tiba belangko itu muncul. Kapan dicetaknya, kapan simpannya, kita tidak tahu. Kenapa dibiarkan begini? Kenapa orang-orang dalam membiarkan orang-orang calo bergerak untuk mendapatkan uang dari kita? Padahal harga yang tertulis 100.000 itu sudah semuanya. Atau bahkan yang tertulis gratis. Ternyata bermain kong kali kong, yang kerja sama-sama kingkong. Kalau diurus oleh calo, maka ada setoran untuk orang dalam sebagai tambahan. Gaji lengkap, THR tidak pernah lewat, tapi tetap makan uang orang. Jadi mengatur cara agar orang bayar. Bagaimana caranya? Begitulah kehidupan orang hari ini. Ada yang halal, bersih dia makan, tetap dia berusaha mencari yang haram. Padahal dia tahu setiap malam selama tarawih, salat sana, salat sini, dengarkan ceramah sana, dengarkan ceramah sini. Hampir setiap orang mengatakan bahawa al-lahmu atau as-sukhtu nabata minal haram. Semua yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi,
maka daging itu, yaitu yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang akan mencarinya atau menjadi tempatnya. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman pada umatku, la yubalil mar'u min aina akhaza, tidak peduli orang mau ambil harta, mau mencari rezeki di mana, amil halal, amil halal, amil haram, mau halal mau haram, yang penting makan. Dan ini telah datang waktunya. Jamaah melakukan Allah, kita kadang-kadang terlalu meremehkan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan haram, dia ditolak doanya. Orang yang punya aliran darah dari sesuatu yang haram, maka tidak diterima amal salehnya. Orang yang memasukkan sesuatu yang haram, maka anak-anaknya tidak akan pernah menjadi anak yang saleh. Orang yang bersedekah dengan yang haram, sedekahnya ditolak oleh Allah, lalu menimbulkan dosa, bukan menimbulkan pahala, menimbulkan dosa. Seharusnya ini menjadi perhatian kita. Sayang sekali orang-orang yang sudah berpuluh kali puasa ternyata tidak mendapatkan maksud Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah tutup ayat Ramadan tentang jangan makan haram. Maksudnya adalah kalau engkau diterima Ramadanmu, pasti engkau berubah, pasti engkau akan menimbulkan rasa takut untuk tidak menyentuh yang haram. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lintasan sejarah, semua anak-anak yang menjadi ulama, semuanya berasal dari orang-orang atau ayah ibu yang tidak pernah memberikan suapan yang haram pada anak-anaknya. Sejarah membuktikan. Kalau kita membuka kitab-kitab yang menceritakan tentang kesalehan orang-orang terdahulu, dalam kitab Wafayatul A'yan disebutkan salah satu kisah seorang pemuda yang bernama Mubarak bekerja di salah satu perkebunan anggur milik salah seorang majikan. Pada suatu hari majikannya datang lalu mengatakan kepada Mubarak, "Mubarak, tolong ambilkan anggur yang manis." Mubarak mengambilnya, memberikan kepada tuannya. Ternyata asam. Disuruh ambil lagi, ambil yang lain. Diambil kembali, ternyata asam. Coba cari yang lain, sekali lagi. Ternyata juga asam. Tuannya marah, mengatakan, "Mubarak, bertahun-tahun engkau kerja di sini. Tidakkah engkau bisa membedakan mana anggur yang asam, mana anggur yang manis?" Apa jawaban Mubarak? "Tuan, selama ini engkau pekerjakan untuk menjaga kebunmu, bukan untuk mencicipi buahnya. Maka selama bertahun-tahun aku kerja di sini, tidak pernah ku cicipi buah anggur ini karena engkau tidak mengizinkan itu. Maka aku tidak tahu mana yang asam, mana yang manis." Yang tuannya ingin marah mendengarkan pernyataan itu, berubah menjadi takjub. Bertahun-tahun bekerja karena tidak ada izin, tidak pernah disebutkan engkau boleh cicip, maka Mubarak tidak pernah mencicipinya, hanya menjaga kebun. Subhanallah, ujung cerita, tuan ini saking takjubnya akhirnya menikahkan anak gadisnya dengan Mubarak. Lalu Mubarak ini diberikan anak dari perkawinan itu, diberilah nama Abdullah. Kalau Bapak cek di Google, silakan cek Imam Abdullah bin Mubarak, yaitu imam yang lahir di 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah, dikenal dengan ahli hadis, ahli fiqih, imamnya para ulama, ahli zuhud. Berawal dari siapa? Dari ayah yang jujur, tidak berani memakan yang haram. Jamaah melakukan Allah. Hari ini pekerja kebun kita suruh jaga kebun sawit, Pak. Sawit hilang setengah. Suruh jaga pohon kelapa, pohon-pohon kelapa hilang setengah.
Kita datang ke kebun kita sekali-sekali, entah di belantara Nisam, entah di belantara mana, mereka mengatakan belum panen, tidak ada yang baik, padahal sudah dijual setengahnya. Begitulah perbedaan iman. Dalam kitab yang lain disebutkan Imam Syafi'i, atau nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kelahiran Palestin, Gaza, lalu kemudian dipindahkan oleh ibunya setelah kematian ayahnya. Ayahnya meninggal di umur 2 tahunnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yatim dari 2 tahun. Ibunya memindahkan Imam Syafi'i ke kampung halamannya di Makkah, di tanah Hijaz. Beliau kembali ke sukunya, yaitu Zaidiyah. Ibunya bernama Fatimah bin Ubaidillah Az-Zaidiyah. Dan ini ditulis dalam Manaqib Imam Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i, ulama mujtahid mutlak di antara 4 imam mazhab. Kalau kita baca kisahnya dari kecil, setelah sepeninggal ayahnya, ibunya pun benar-benar menjaga Imam Syafi'i jangan sampai mendapatkan secuil makanan haram, karena harapannya terlalu tinggi. Dia ingin anaknya menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang dikenal oleh orang lain dalam keilmuan agamanya. Dia ingin anaknya saleh yang akan menggiringnya ke dalam surga. Ketika Imam Syafi'i masih kecil, masih umur sekitar 2 tahun, baru-baru meninggal, setelah dibawa pulang ke suku Zaidiyah, ibunya pergi belanja. Ditinggalkanlah sebentar Imam Syafi'i di rumah. Sepulang ibunya, ternyata Imam Syafi'i sudah tidak di rumah, sudah di rumah tetangganya. Ternyata Syafi'i kecil menangis sepeninggal ibunya pergi belanja. Lalu kemudian tetangganya mendengar tangisan ini, membawa Imam Syafi'i kecil ke rumahnya. Diberilah ASI untuk menenangkan dan mendiamkan Imam Syafi'i. Jadi didiamkan, diberilah ASI oleh tetangga. Ibunya segera mengambil Imam Syafi'i dari gendongan tetangganya, dibawa pulang karena rasa khawatir ASI yang keluar dari tetangganya, rasa khawatir takut bercampur dengan yang haram. Akhirnya dikeluarkanlah susu itu kembali oleh ibunya dengan cara memasukkan jari ke dalam tenggorokan Imam Syafi'i, dimuntahkan. Rasa khawatir, kalau dia tidak khawatir dia ada yang menjaga halal dan haram, baik selama hidup suaminya atau tidak, tapi dia tidak tahu bagaimana keadaan tetangganya. Saking khawatirnya, dimuntahkan susu itu dari mulut Imam Syafi'i kecil. Dan apa yang terjadi berikutnya, Bapak Ibu? Imam Syafi'i terpelihara dengan harta yang halal. Disuruh hafal Quran, semangat sekali. Umur 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, sudah hafal 30 juz sempurna. Lalu kemudian sekitaran umur 10 tahun atau sampai 15 tahun, berkisar 10 sampai 15, Imam Syafi'i disuruh oleh ibunya untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Karena pada waktu itu Baghdad menjadi mercusuar ilmu. Imam Syafi'i tidak tega meninggalkan ibunya. Dia mengatakan, "Wahai ibu, bagaimana aku pergi sedangkan engkau tinggal sendiri? Tidak ada yang merawatmu." Apa kata ibunya? "Pergilah nak, pergilah. Tapi ibu, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau." Ibunya kembali memaksa, "Pergilah nak, jangan khawatirkan ibu. Kalau seandainya kita tidak lagi bertemu di dunia ini, kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala." Itu kalimat ibunya yang dimaktubkan dalam kitab-kitab. Dan hati-hati kata ibunya, "Tidak kuizinkan engkau pulang sampai engkau kudengarkan telah menjadi orang alim dari mulut orang lain." Tidak diizinkan. Dengan hati yang perih, Imam Syafi'i berangkat meninggalkan ibunya yang telah memaksanya jangan pulang. Akhirnya tidak pulang-pulang. Itu umur 18 tahun belum pulang dari tuntut ilmunya. Enggak pulang. Kita hari ini kalau punya anak di pesantren, sebentar-bentar kita suruh pulang. "Pulanglah nak, mama tidak tahan nak." Kalau bukan dia pulang, kita yang datangi dia seminggu sekali.
Dulu ibu Imam Syafi'i mengatakan, jangan pulang nak, jangan. Enggak boleh pulang. Artinya dosa kalau melawan ini. Hari-hari berlalu. Imam Syafi'i di sana, di Baghdad, umur 18 tahun dalam biografi beliau, itu telah menjadi seorang mufti. Menjadi mufti. Jadi kalau di sini levelnya menteri agama. 18 tahun. Di saat anak-anak kita 18 tahun masih sibuk dengan Mobile Legend. Masih sibuk dengan game online. Beliau telah menjadi mufti 18 tahun. Saking pintarnya di Baghdad. Ibunya hari-hari mengisi kekosongan itu dengan mengaji di sudut-sudut masjid. Beliau ke Masjidil Haram, beliau mengaji. Pada suatu hari ketika beliau sedang mengaji, datanglah seorang ulama besar dari Baghdad mengisi pengajian tersebut. Jadi ustaz undangan lah, syekh undangan. Diisilah, dan di sela-sela pengajian itu syekh ini mengatakan, kami di Baghdad telah muncul seorang anak muda yang sangat alim, lebih alim daripada kami, pintar sekali, wara' sekali, baik sekali. Disebutkanlah namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu mendengarkan nama itu, pecahlah tangis seorang ibu di tengah-tengah pengajian tersebut. Terus dia menangis. Dan itu membuat heran semua pengajian, semua jemaah pengajian yang lain. Ada apa ini? Kenapa ibu ini menangis? Bukankah tidak ada cerita sedih dalam pengajian ini? Ibu itu terus menangis sampai akhirnya dipanggil oleh syekh ini karena tangisannya keluar di tengah-tengah orang yang tidak menangis. Dipanggillah, wahai ibu, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau menangis? Sedangkan aku tidak ceritakan cerita-cerita yang sedih. Si ibu ini mengatakan, wahai imam, nama yang engkau sebutkan tadi adalah nama anakku. Dan dia tidak kuizinkan pulang sampai aku mengetahui bahwa dia telah dijuluki oleh orang lain bahwa dia alim. Dan hari ini kudengarkan dari mulutmu, anakku telah menjadi orang alim. Maka dengan itu, wahai imam, ketika engkau pulang ke Baghdad, beritahukanlah kepada Muhammad, kasih tahu dia sudah datang izin untuk pulang, suruhlah dia pulang. Setelah itu baru Imam Syafi'i pulang, menjadi imam besar yang mazhabnya tersebar di Mesir, di sebahagian negara-negara Arab, di hampir semua negara-negara Asia Tenggara, dengan kekuatan ilmu yang paling luar biasa. Berawal dari mana Bapak Ibu yang Allah muliakan? Berawal dari keteguhan seorang ibu menjaga agar tidak masuk secuil pun yang haram di dalam diri anaknya. Ingatlah baik-baik, tidak akan menjadi alim, tidak akan menjadi orang yang saleh, orang yang dipenuhi dengan harta yang haram. Sayang sekali kita hari ini, kita bawa anak kita ke pesantren, kita buat dia berangan-angan nak jadi ulama ya, nak jadi hafizul Quran, nak jadi ini, nak jadi itu. Ternyata ujung-ujungnya pulang pesantren masih dengan celana pendek. Salat subuh pun kita yang bangunkan, salat Jumat kita yang bawa. Kalau tidak ada keinginan dia. Dari mana itu semua berasal? Harta yang haram. Makanya Allah mengingatkan dalam Ramadan, wala ta'kulu, jangan makan. Jangan makan di siang Ramadan, nanti jangan makan harta yang haram setelah Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita untuk tidak kembali melakukan hal yang sama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.